Bab 578. Jerry yang sedih. Ketika Jerry yang menanyakan ini, Gerald Yuen tidak langsung menjawab, tetapi dia memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Jerry Yang dan berkata dengan mata merah, "Ketika aku bertemu ibumu, dia sudah hamil. Aku sudah bertanya siapa pria itu, tetapi ibumu tidak pernah mengatakan apa-apa tentang pria itu." Jawaban ini sesuai dengan ekspektasi Jerry Yang. Namun, hal itu masih sedikit sulit untuk diterima. "Oke, aku mengerti." Setelah beberapa saat, Jerry Yang berkata dengan tegas dan tanpa kemarahan, lalu berbalik dan pergi. Melihat kepergian Jerry Yang, Gerald Yuen hanya merasakan patah hati yang tak tertandingi. Dia bisa merasakan kesakitan di dalam hati Jerry Yang. Dia sangat mencintai wanita itu. Mungkin karena cintanya padanya, dia masih memiliki perasaan yang dalam untuk putra yang bukan anaknya sendiri ini. Jika bukan karena tekanan dari keluarga Chow, dia tidak akan pernah mengusir Jerry Yang dan wanita yang dicintainya dari keluarga. Jerry Yang. Melihat Jerry Yang hendak keluar dari ruangan, Gerald Yuen tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil. Jerry Yang berhenti, tetapi tidak berbalik. "Di dalam hatiku, kamu selalu menjadi anakku. Itu adalah kesalahanku karena mengusir kalian ibu dan anak dari keluarga saat itu. Aku minta maaf." Gerald Yuen tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, tubuh Jerry Yang bergetar. Dia hanya merasakan arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, dan hatinya sepertinya semakin sakit. "Ya. Jika bukan karena beberapa hal yang membuat dia mengusir dirinya dan ibunya dari keluarga, dia akan menjadi ayah yang kompeten dan baik, tidak peduli dari sudut pandang manapun dia melihatnya." Semua yang pernah dimiliki Danny Yuen, Jerry Yang juga memilikinya. Sebagai kepala keluarga, istrinya yang sah berasal dari keluarga kerajaan Kyushu, pasti sulit baginya saat mengusir dirinya dan ibunya dari keluarga, bukan? Karena dia bukan putra dan pewaris Gerald Yuen sendiri, itu memang cukup bagi Gerald Yuen untuk tetap bisa melangkah sejauh ini. "Mulai sekarang, kamu tidak berhutang apapun kepada kami ibu dan anak, tapi aku, sebaliknya, berhutang budi padamu." Jerry Yang tidak berbalik, tetapi mengucapkan kata-kata ini dengan nada tulus sebelum melangkah pergi. Ketika Gerald Yuen mendengar kata-kata Jerry Yang, dia menangis. Jerry Yang adalah orang yang dibesarkannya dari hari ke hari. Bahkan jika dia bukan putranya sendiri, dia tetap tidak berbeda dengan putranya sendiri. Dia telah menunggu lebih dari 20 tahun untuk kata-kata ini dari Jerry Yang. Setelah pergi dari keluarga Yuen, Charles Ma mengemudikan mobilnya sendiri untuk mengantar Jerry Yang pergi. "Aku akan turun di depan, kamu kembali dulu." Saat mobil melaju ke pusat kota, Jerry Yang tiba-tiba berkata, "Kak Jerry, aku akan mengikutimu." Charles Ma berkata dengan sedikit cemas. Jerry Yang menggelengkan kepalanya, "Aku ingin sendirian." Charles Ma berhenti membujuk dan memarkir mobilnya di pinggir jalan. Jerry Yang baru saja keluar dari mobil ketika dia tiba-tiba menegur, "Jangan beritahu Leslie tentang apa yang terjadi hari ini." "Kak Jerry, jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun." Charles Ma menjawab. "Bagus, pergilah." Jerry Yang menjatuhkan kalimat ini, dia berjalan sendirian tanpa tujuan. Pada malam hari di kota Yan, lampu-lampu terang benderang. Itu adalah waktu dimulainya kehidupan malam, ada pemandangan lalu lintas yang ramai di mana-mana. Ada banyak pejalan kaki di trotoar, ada pasangan muda dan pasangan parubaya, dan di sebuah taman kecil tidak jauh dari situ, ada pasangan tua yang menari di alun-alun. Mereka semua tampak memiliki senyum bahagia di wajah mereka, kecuali Jerry yang berbeda dan memiliki wajah yang sedih. Telepon berdering cukup lama sebelum Jerry Yang mendengarnya. "Suamiku, kenapa kamu belum kembali?" Setelah menjawab telepon, sebuah suara yang familiar terdengar. Jerry Yang berkata setenang mungkin, "Aku harus mengurus sesuatu lagi malam ini, aku rasa aku akan pulang terlambat. Kamu istirahatlah duluan." Untuk pertama kalinya, Jerry Yang telah menipu Leslie Kin. Dia tidak bisa memastikan jika dia pulang sekarang,
apakah Leslie Kin akan melihat sesuatu di wajahnya. Ini adalah hal-hal yang hanya ingin dia tanggung sendiri. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, kamu lanjut bekerja. Leslie Kin tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa. Saat ini, Jerry yang adalah kepercayaan terbesar di dalam hatinya. Dia tidak percaya bahwa Jerry yang akan menipunya. Setelah menutup telepon, ada penyesalan di wajah Jerry yang dan dia menghela nafas. Tiba-tiba, dia berhenti di jalurnya. Roaming Bar. Dia menoleh ke samping, menatap plakat yang tergantung di atas pintu masuk, dan membisikkan nama bar. Semua orang mengatakan bahwa meminjam anggur untuk menghilangkan kesedihan akan memperburuk keadaan. Tetapi saat ini, aku hanya ingin mabuk. Jerry yang bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian berjalan masuk ke dalam bar. Roaming Bar itu tidak besar dan tidak ada musik heavy metal seperti yang dibayangkan, hanya musik ringan yang mendayu-dayu dan pertunjukan saksofon live. Halo Tuan, apa yang bisa saya bantu? Jerry yang baru saja duduk ketika seorang pelayan yang mengenakan rompi kecil dengan setelan jas berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Berikan aku arak terkuat yang kalian miliki, kata Jerry Yang. Kami memiliki vodka sangat kuat dari Rusia di sini, dan juga tequila paling keras dari Meksiko, tingkat kuatnya mirip. Jika dibandingkan, rasa tequila mungkin lebih baik. Sebelum pelayan bisa menyelesaikan perkenalannya, dia disela oleh Jerry Yang, aku pesan sebotol vodka. Oke, Tuan, tolong tunggu sebentar. Pelayan itu berkata, dan buru-buru berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, pelayan membawa sebotol vodka dan gelas anggur. Pelayan itu menatap Jerry yang dengan tatapan penasaran. Biasanya, kebanyakan dari mereka yang datang ke bar akan mencicipi beberapa minuman campuran. Sangat jarang seseorang seperti Jerry yang langsung memesan sebotol besar vodka. Saat pelayan masih penasaran, Jerry yang sudah menuangkan segelas vodka untuk dirinya sendiri dan kemudian, yang membuat pelayan terkejut, Jerry yang meminumnya sekaligus. Tapi itu belum berakhir, segera setelah itu, Jerry yang menuangkan segelas penuh lagi, dan masih meminumnya sekaligus. Setelah minum 3 gelas berturut-turut, dia merasa sedikit lega. Vodka yang dipesan Jerry yang adalah vodka termahal di Roaming Bar. Setiap tegukan bernilai sangat besar, namun dia meminumnya seperti air biasa. Intinya adalah, minuman yang begitu keras dan kuat, Jerry yang meminumnya seperti tidak merasakan apa-apa. Jerry Yang. Tepat ketika Jerry yang tenggelam dalam dunianya sendiri, sebuah suara yang penuh kejutan tiba-tiba terdengar. Susan Su. Melihat orang yang datang, Jerry yang sangat terkejut. Dia tidak menyangka dunia akan sekecil ini. Di kota Yan, dia bahkan bisa bertemu dengan sahabat baik Leslie Kin. Ternyata benar-benar kamu. Dengan wajah terkejut, Susan Su buru-buru duduk di seberang Jerry Yang dan berkata sambil tersenyum, aku pikir punggungmu terlihat familiar barusan, aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Kenapa kamu sendirian? Di mana Leslie? Susan Su bertanya sambil tersenyum. Jerry yang tidak terlalu antusias, dia hanya sedikit terkejut ketika pertama kali melihat Susan Su. Saat ini dia berkata dengan acuh tak acuh, dia sedang beristirahat di rumah. Susan Su tidak tahu bahwa rumah yang dibicarakan Jerry yang ada di kota Yan, dan hatinya meledak dengan kegembiraan. Sejak dia diselamatkan oleh Jerry Yang, dia langsung jatuh cinta padanya. Hanya karena Leslie Kin, dia telah menekan rasa cintanya pada Jerry Yang. Dia bahkan sampai mencari cara untuk menemukan kesempatan untuk bertemu Jerry yang sendirian. Sekarang setelah dia melihat Jerry yang lagi di kota Yan, dia sangat senang. Yang terpenting adalah, Jerry yang sendirian. Bersambung.